Kondisi lalu lintas yang ada di kota Solo sangat padat, bahkan cenderung macet ini teman-teman. Ya teman-teman, jalur utama di Sukoharjo terpantau padat dan cenderung macet ya. Ini sepertinya di depan sana ada traffic light. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun aku Adi Nanduk, dan di kesempatan hari ini aku akan mencoba. Ini ada bis Jaya Guna ya, spesialis jurusan Batu Retno ke Solo Tirtonadi. Nah, kita akan lihat atau review seperti apa perjalanan aku bersama dengan bis Jaya Guna ini yang saat ini sudah ngetem di depan terminal Batu Retno. Kira-kira perjalanan sekitar 3-4 jam dari Batu Retno menuju ke Solo Tirtonadi. Seperti apa perjalanan aku bersama Jaya Guna ini? Cekidot perjalanan kita. Oke, kita kembali melanjutkan perjalanan bersama hari ini. Pintu langit rasanya makan. Pukul 11.05 bis diberangkatkan dari terminal Batu Retno yang ada di Wonogiri, teman-teman. Nah, ini di sini adalah salah satu bis yang pemberangkatan pertama dari Batu Retno. Karena selama ini umumnya bis Aneka Jaya itu akan berakhir di Pacitan. Jadi Batu Retno ini hanya transit saja. Khusus bis yang aku tumpangi ini adalah pemberangkatan pertama dengan Batu Retno, sehingga penumpangnya pun juga tidak membludak ya jika pemberangkatan dari Pacitan. Durasi perjalanan sekitar 3-4 jam tergantung dari kecepatan bis, mengingat di depan sana ini tingkat kemacetannya sangat tinggi teman-teman. Hari ini adalah arus balik Lebaran, di mana teman-teman yang para pemudik yang berakhir di Batu Retno ini ada yang mungkin baru datang, namun juga ada yang baru meninggalkan Batu Retno. Ya, dikarenakan tadi pemberangkatan bukan yang pertama, jadi saya mendapatkan kursi tidak mendapatkan kursi di kursi panas ya teman-teman. Saya mendapatkan kursi dari depan 1, 2, 3, 5 dari depan, sehingga view yang bisa aku tangkap seperti ini teman-teman. Nah, kondisi lalu lintas ini cukup padat, sangat ramai ya, mengingat ini adalah arus mudik dan arus balik yang ada di Batu Retno Wonogiri kali ini. Sangat padat teman-teman, sehingga bis tidak bisa melaju dengan kencang karena di depan sana mungkin tidak bisa saya cover ya, dari sebelah sini saja saya cover. Kondisinya sangat padat. 11.24. Jadi teman-teman, kalau kita ke Wonogiri menaiki angkutan umum atau mobil pribadi, kita akan disuguhi dengan landscape pegunungan-pegunungan ya. Jadi nanti di beberapa titik kita bisa melihat Waduk Gajah Mungkur. Nah, sejauh aku memandang dari tempat aku duduk ini, kita bisa melihat pegunungan-pegunungan yang ada di sisi kananku ya, atau sisi kanan bus ini bergerak, persawahan-persawahan, kemudian hutan-hutan, banyak sekali yang bisa menjadi rekomendasi untuk view ya. Jadi nggak bosen ini selama perjalanan. Kita lihat sawah-sawah dengan tampak siring, kita lihat hutan-hutan dan gunung-gunung yang cukup cantik sekali, apalagi kalau didukung dengan cuaca yang sangat cerah ini. Di pukul 11.24 suasana atau cuaca berawan tapi tidak mendung,
dan diprediksi memang kemarau lebih maju ya. Beberapa waktu lalu BMKG mengumumkan jika musim kemarau maju di bulan April. Nah, seperti ini kira-kira gambaran suasana selama perjalanan dari Baturetno menuju ke Solo Tirtonadi. 11.30 ini bis berhenti sebentar ngetem di pertigaan persimpangan ke Tirtomoyo dan ke Baturetno. Biasanya bis ngetem seperti ini sekitar 1-2 menit untuk menunggu jadwal keberangkatan sekaligus menempatkan waktu ya agar sampai di Solo Tirtonadi sesuai dengan jadwal kedatangannya. Nah, di sini juga banyak sekali bis-bis eksekutif menuju ke Jakarta, ke Jawa Barat juga cukup banyak yang bisa didapatkan di terminal-terminal kecil ya. Seperti Baturetno ini juga bukan terminal besar, namun di sana juga menyediakan angkutan umum berupa bis-bis eksekutif dengan berbagai jurusan, umumnya menuju ke arah barat seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan sekitarnya. Ya, bis saat ini sedang menunggu keberangkatan atau istilahnya ngetime mungkin sekitar 1-2 menit, sekaligus mungkin setelah driver menunggu juga atau menempatkan waktu nanti agar pas sampai ke terminal Solo Tirtonadi. Ya, hanya berhenti sekitar 2 menit, tepat pukul 11.32 bis kembali diberangkatkan menuju ke Wonogiri lebih dahulu. Ini arahnya ke barat dan nanti berakhir di Solo Tirtonadi. Nah, di sini juga ada garasi-garasi bis eksekutif yang ada Surya Putra Pariwisata. Dan sepanjang jalan nih teman-teman, yang aku lihat banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa diambilin ya. Ada bakso mie ayam khas Wonogiri, bakso Wonogiri, itu banyak banget ini sepanjang jalan. Jadi kalau ke Wonogiri, kalau soal kuliner melimpah ini kalau ke sini. Jadi jangan perlu ragu-ragu ya kalau ke Wonogiri, sampai kelaparan itu kebangetan. Karena sepanjang jalan kita akan menemukan berbagai kuliner-kuliner dengan berbagai variasi. Umumnya sih sate, tengkleng, gitu ya. Ada mie ayam khas Wonogiri, bakso khas Wonogiri. Sangat banyak sekali ya di sini. Silakan bisa dipilih, hampir semua wisata kuliner atau tempat-tempat kuliner di sini semua recommended. Pukul 11.47 teman-teman, kita memasuki Kecamatan Muntoronadi yang ada di Wonogiri. Suasana lalu lintas ketika memasuki Kecamatan Muntoronadi cukup lengang dan jalan bervariasi antara bergelombang dengan jalan yang sudah dicor halus oleh pemerintah kabupaten. Selamat datang di Kecamatan Muntoronadi. Oke, jalur di Muntoronadi ini teman-teman, kita akan melewati hutan-hutan ya. Nah, seperti ini hutannya cukup lebat. Ini sebenarnya gunung, tapi oleh pemerintah ini dibelah sehingga untuk akses kendaraan lalu lintas ya. Kemudian di sebelah kiri kita akan melihat hamparan landscape yang cukup luas dan sudah ngintip Waduk Gajah Mungkur yang ada di sisi sana. Waduk Gajah Mungkur ada di sisi sebelah kiri bus tempat aku berjalan kali ini. Oh, itu landscape-nya mantap. Udah tahu, udah kelihatan nggak dari monitor teman-teman? Sepertinya nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, di Muntoronadi ini terkenal dengan hutan-hutan ya. Nah, kalau malam ini penerangan cukup sih. Beberapa PJU, penerangan jalan umum juga menyala sehingga nggak perlu khawatir melewati hutan-hutan seperti ini. Masih cukup terang kok untuk penerangannya ya. Tapi ya sebaiknya juga kesiapan lampu untuk kendaraan juga disiapkan secara maksimal supaya untuk menyinari jalan menjadi lebih baik lagi. Pukul 12.03 bus memasuki Kecamatan
perpisahan dari jurusan Ponorogo sebelah sana, ada pertigaan ini jurusan Ponorogo ke arah ke sana menuju ke kiri itu menuju ke Solo. Nah ini sementara ini kalau dari arahku ini dari Batu Retno dan ke Pacitan, dan inilah Pasar Ngadirojo. Nah ini adalah pertigaan ini menjadi pertemuan sekaligus titik perpisahan ya teman-teman. Ada bis yang menuju ke Purwantoro. Kalau Purwantoro nanti dari Pasar Ngadirojo ini lurus, sementara kalau bis menuju ke Pacitan nanti akan belok ke kanan kalau arahnya dari depan sana. Nah kalau dari aku ini akan menuju ke Solo jadi belok kiri, dan semua jurusan Solo nanti juga akan bertemu di sini, baik yang dari Purwantoro maupun yang dari Pacitan, Batu Retno juga akan bertemu di sini. Selamat datang di Ngadirojo. Pukul 12.22 teman-teman, bus memasuki kota Wonogiri. Inilah suasana kota Wonogiri tempat aku duduk ya, view yang bisa aku ambil. Karena tadi kita agak terlambat ya naik bus ini, sehingga aku hanya bisa mendapatkan kursi nomor 4, nomor 5, 1, 2, 3, 4, nomor 5 dari depan. Dan inilah kecamatan kota, ini kantor kecamatan Wonogiri ini. Nah ini di depan aku, ini teman monitor teman-teman, ini adalah kantor kecamatan Wonogiri, dan kita berada di jalur protokol jalan utama di Kabupaten Wonogiri. Selamat datang di Kabupaten Wonogiri. Oke, terpantau dari tempat aku duduk, jalanan di Kabupaten Wonogiri macet atau padat, mengingat ini adalah puncak libur lebaran yang ada di Wonogiri. Berbagai plat nomor luar kota memenuhi kota Wonogiri ini, mulai dari B, G, F, rata-rata dari Jawa Barat dan Jakarta. Jadi jika biasanya jalan protokol ini cukup lengang, maka di libur lebaran kali ini jalan protokol sangat padat teman-teman, sehingga cenderung macet di beberapa titik. Meskipun demikian nggak sampai menghambat perjalanan kita hari ini ya. Jadi bis masih tetap jalan secara normal, meski di beberapa titik tadi mengalami berhenti ya, antrian akibat lampu merah atau perempatan. Pukul 12.32 kita memasuki terminal Wonogiri. Nah ini di sisi kiri aku adalah terminal Wonogiri, terminal Giri Adipura Wonogiri. Ini salah satu terminal tipe A yang ada di Jawa Tengah. Ada banyak bus eksekutif ya yang mangkal di sini dan pemberangkatan ada di sini. Mulai dari Wonogiri menuju Jakarta PP dan Wonogiri ke Jawa Barat PP. Semua tersedia di sini, agen-agen juga banyak di sini. Nah, tampak di mata saya di depan di tempat saya duduk ada Agramas yang siap mengangkut penumpang ke berbagai jurusan, khususnya menuju ke barat ya teman-teman. Ini Agramas merah-merah. Sementara di sana juga ada bus-bus pariwisata sepertinya ya, sedang standby. Bus tidak mangkal, melainkan langsung melintasi terminal Wonogiri dan melanjutkan menuju ke Sukoharjo sebelum masuk ke kota Solo. Pukul 12.51 kita memasuki kawasan Kabupaten Sukoharjo ya, sebelum nanti kita masuk ke kota Solo. Ya, Sukoharjo ini adalah perbatasan antara Wonogiri dan Solo. Jadi jika dari Wonogiri kita akan melintasi ke Kabupaten Sukoharjo ini. Nah, di sini lalu lintas cenderung ramai lancar ya.
Sukoharjo. Ini banyak sekali penumpang yang memilih menurun atau turun di terminal Sukoharjo. Ini terminal tipe B yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Selamat datang di terminal Sukoharjo. Terminalnya cukup ramai juga ya teman-teman. Ada beberapa bis eksekutif ya menuju ke Jakarta dan ke arah barat ya, Jawa Barat, Bandung, Bogor, masuk ke terminal Sukoharjo kali ini. Teman-teman, jalur utama di Sukoharjo terpantau padat dan cenderung macet ya. Ini sepertinya di depan sana ada traffic light. Pantauan tempat aku duduk ini cukup padat dan bahkan ini cenderung macet. Ada traffic light perempatan di depan sana dalam kondisi lampu merah dan kendaraan lalu lintas harus melakukan antrian, harus antri lebih dahulu sebelum melintasi perempatan yang ada di depan sana. Sangat padat teman-teman di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa pengemudi terpaksa mengambil jalan pintas seperti masuk ke ganggang. Nggak tahu nanti tembusnya kemana dia. Sudah nggak tahan dia dengan suasana terik seperti ini. Kondisi yang sangat padat dan macet. 13.52 kita memasuki perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Solo atau Surakarta. Jadi perjalanan jika kita hitung mulai dari pemberangkatan yang ada di Baturekno hingga di perbatasan ini sekitar 3 jam teman-teman. Tadi berangkat di 11.04, saat ini di 11.52 ya, sekitar 3 jaman. Apalagi tadi ditambah dengan kemacetan. Sebenarnya sih kalau tidak ada kemacetannya cukup parah karena akibat libur lebaran bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Namun karena tadi banyak sekali hambatan yakni kemacetan, maka perjalanan menjadi sedikit molor sekitar 15 menit sampai 20 menit teman-teman. Nah ini kita memasuki Kota Solo ya. Baru saja tadi melintas gerbang perbatasan dari Sukoharjo, perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo, Sukoharjo masuknya dengan Kota Solo. Selamat datang di Kota Solo. Pukul 14.24 teman-teman. Kondisi lalu lintas yang ada di Kota Solo sangat padat, bahkan cenderung macet ini teman-teman. Sehingga perjalanan yang seharusnya kita tempuh dalam waktu 2,5 jam, hingga saat ini kita harus menjadi 3 jam perjalanan dari Baturekno menuju ke Terminal Tirtonadi Solo ya. Ini masih kurang beberapa menit lagi kita akan memasuki Terminal Tirtonadi. Ini cukup lengang, tapi di depan sana kepadatan akan kembali menyambut kita. Mengingat ini adalah libur lebaran sehingga banyak aktivitas para pemudik memenuhi seluruh jalan yang ada di Kota Solo ini. Coba perhatikan, hampir semua perempatan ini padat ya. Semua orang sepertinya keluar ini pada kesempatan siang hari ini. Ya, coba kita perhatikan teman-teman, setiap perempatan, setiap ruas rasanya kok tidak menemukan kepadatan atau kemacetan. Hampir semua perempatan di Kota Solo ini akan ada menemukan kemacetan, didominasi dengan plat nomor luar daerah. Ini ada F, kemudian di sebelah sana tadi ada B. Kalau H sudah cukup banyak ya, plat nomor dari Semarang. Namun plat nomor ini dari Jawa Barat seperti yang di depan ini umumnya cukup mendominasi lalu lintas yang ada di Kota Solo kali ini. Plat B, plat K, plat L ini juga ada, plat H juga ada, plat T juga ada, plat D. Wah, otomatis ya teman-teman Jakarta yang kebetulan merantau di Jakarta sana dan berawal di Solo
mudik ke Solo atau ke Jawa orang nyebutnya, memenuhi ruas-ruas jalan yang ada di kota Solo. Memasuki kawasan Masjid Al-Zayed terpantau sangat padat ya teman-teman. Ini antrian ini bergantian dengan teman-teman atau warga yang sedang berkunjung ke Masjid Al-Zayed, baik parkir maupun kedatangan untuk masuk ke masjid tersebut. Ya, ini pantau para warga masyarakat mungkin sedang antri ya nanti untuk memasuki masjid yang ada di kota Solo yang sangat melegenda. Wow, luar biasa padat. Ini juga tidak hanya mobil-mobil pribadi, mobil-mobil travel juga memenuhi area parkir yang ada di kawasan Masjid Al-Zayed. Ini masjidnya. Ya, jadi kesimpulannya hampir semua ruas di kota Solo terpantau padat, bahkan cenderung macet. Baik teman-teman, tepat pukul 14.30 kita memasuki areal pintu masuk atau kedatangan Terminal Tirtonadi Solo ya. Dan dengan demikian aku mengakhiri perjalanan vlog pada kesempatan arus balik dari Batu Retno Wonogiri hingga ke Terminal Tirtonadi Solo. Total perjalanan menjadi 3 jam. Dari pemberangkatan tadi pukul 11 lebih 4 WIB ya, dan masuk di Terminal Tirtonadi pukul 14.25, maka cenderung setengah 3 ini teman-teman, karena kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Dan Terminal Tirtonadi juga terlihat juga sangat padat, banyak sekali para warga yang mungkin baik mudik maupun balik pada kesempatan hari ini. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Terminal Tirtonadi bersama dengan bus Jaya Gunahage ya tadi, dari Terminal Batu Retno Wonogiri hingga ke Terminal Tirtonadi yang ada di kota Solo. Perjalanan 3 jam ini luar biasa. Tidak biasanya dengan durasi 3 jam, biasanya umumnya 2,5 jam ya maksimal 3 jam, karena kepadatan lalu lintas yang luar biasa di mudik dan arus balik Lebaran 2026 kali ini. Saya Dimas Setiawan mengakhiri vlog kali ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.